Pemirsa Jejak TV, kali ini kami dari tim Jejak TV Indonesia, mendapatkan laporan keluhan dari warga Desa Roworejo, mengenai status pengelolaan Pasar Rakyat Roworejo, pasar yang hanya buka di hari Rabu dan Minggu ini dengan menggunakan anggaran yang besar yaitu 6 miliar. Dengan menggunakan dana APBN, saat dikonfirmasi ke pihak Balai Desa Roworejo, Kepala Desa Roworejo, Bapak Sugiman membenarkan bahwa Pasar Rakyat Roworejo bukan dikelola oleh Desa Roworejo. Selamat siang Pak, saya dari Jejak TV Indonesia berkunjung ke kediaman siapa kalau boleh tahu Pak? Baik, nama saya Yosef Trihandoko, Ketua HPD Desa Roworejo. Terima kasih atas kunjungannya dan mudah-mudahan ini juga akan cukup berarti apa yang nanti akan disampaikan. Ya. Silahkan apa yang ditanyakan. Jadi gini Pak, mohon maaf sekali lagi Pak Handoko, saya dengar atau saya langsung turun ke bawah investigasi ke masyarakat bahwa pengelolaan pasar itu tidak dikelola oleh pihak desa Pak. Apa benar itu Pak? Baik, gini, jadi semenjak pasar itu jadi, memang di situ ada struktur kepengurusan baik dari ketua, wakil, bendahara, dan sampai ke bawah-bawahnya itu semua ada. Tetapi untuk kaitannya dengan desa itu pasar hanya menyetorkan PAD, selebihnya memang dikelola oleh pengurus pasar itu sendiri. Memang saya sendiri kurang tahu hubungannya. Pasar memang disebut itu adalah pasar rakyat Roworejo Pak ya? Pasar rakyat Roworejo. Memang seharusnya memang itu dikelola oleh desa, dan desa apa namanya, karena itu masih ruang lingkupnya dengan Desa Roworejo, lingkungan desa Roworejo, dan memang itu tanah Desa Roworejo. Ya memang kepengurusan pasar juga harus ada kesinambungan dengan desa. Benar. Jadi seharusnya memang seperti itu ya. Mudah-mudahan harapannya ketika nanti ada sesuatu yang ingin diregenerasi, mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Jadi antara desa, kepala desa bisa bekerja sama dengan pengurus pasar dan instansi terkait, semua terkait dari Koperindak bisa bekerja sama sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga. Terlebih ada kaitannya dengan PAD, bisa meningkatkan PAD untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Terutama PAD sama dengan perekonomian masyarakat berjalan Pak ya. Artinya mudah-mudahan bisa itu dikelola oleh desa, artinya bisa juga sampai malam kira-kira ya Pak ya, atau bisa enggak seminggu 2 kali ya Pak ya. Saya tanya sama itu kalau bisa setiap hari pasar itu ya, karena indukannya kan ke situ Pak. Harapannya seperti itu. Nah terakhir tuh harapan itu apa Pak? Harapan saya pasar itu memang benar-benar antara pengurus pasar dengan pihak desa itu bisa bekerja sama dengan baik, maksimal, dan pasar itu juga bisa dikelola tidak hanya hari Rabu dan Minggu, tetapi bisa setiap hari lah, walaupun tidak full sama itu, tapi yang jelas bisa sehari full, sehingga perekonomian masyarakat juga bisa tertopang dari situ, berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapan masyarakat. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya Pak untuk kami dari Jejak TV Indonesia. Kepala desa pun masih kebingungan akan kepengurusan pasar rakyat ini, apakah milik Desa Roworejo atau pihak pemerintah daerah. Harapan besar dari Kepala Desa Roworejo adanya mediasi dan solusi akan kepengurusan pasar rakyat Roworejo, agar Desa Roworejo dapat menjadi desa yang mandiri. Saya dari Jejak TV Indonesia berkunjung ke desa Bapak ya Sugiman sebagai selaku Kepala Desa Roworejo. Dengan ini Pak, saya pernah bertanya atau investigasi ke bawah kepada masyarakat tentang adanya pasar kita di sini. Itu bagaimana menurut ceritanya Pak? Kok bisa pasar itu dikelola oleh, saya dengar itu dikelola oleh bukan pihak desa yang mengelola. Ya, terima kasih Mas atas interviewnya. Untuk yang sampai katakan bahwa pernah mungkin ngobrol dengan masyarakat ya, atau mungkin pihak yang lain, saya selaku kepala desa sempat memang bertanya-tanya
saya masuk dari Februari 2022, Pak. 2022 kemudian saya telusuri keberadaan pasar yang sebenarnya. Pasar ini kan pernah dibangun melalui anggaran APBN yang nilainya sih cukup besar. Kalau saya dengar sebagai masyarakat pada waktu itu kurang lebih ada 6 miliaran di situ masuk untuk. Setelah jadinya pasar tersebut hingga sampai hari ini saya menjadi kepala desa Raworejo, kami belum tahu ini keberadaan pasar yang pasar bagaimana. Pasar ini apa pasarnya milik pemerintah daerah atau miliknya pemerintah pusat yang membangun. Jadi kami kurang begitu sepahaman, karena sempat kami tanya dengan teman-teman perangkat yang lain itu, hingga sampai hari ini belum ada yang namanya penyerahan pasar ini pasar miliknya siapa. Begitu. Kalau tulisannya memang betul itu adalah pasar rakyat. Ya. Jadi masih rakyat Raworejo ya, Pak? Ya, rakyat semuanya lah. Ya, Tapi hanya semuanya. pas kebetulan domisili di desa Di saya, desa Raworejo, Kecamatan Negeri Karton, Kabupaten Pesawaran. Begitu. Nah, dengan adanya ini Pak, kebetulan saya tadi investigasi juga berkunjung ke rumah Bapak BPD Pak BPD itu katanya ada yang mengelola pasar ini rakyat biasa kalau tidak salah. Itu SK-nya itu bagaimana itu Pak, SK-nya atau pengelolaan mereka kok bisa bukan desa gitu maksud saya. Ya. Dari seperti yang saya sempat tanyakan sama rekan-rekan perangkat saya, karena saya sebelum menjabat kan sudah ada perangkat-perangkat itu ya. Yang saya tanya, mereka pun kan tidak mengerti tentang masalah. Tapi cukup yang saya pahami bahwa adanya kepengurusan itu pasti ada satu bentuk surat tugasnya lah, kepengurusan pasar. Tapi kalau saya lihat memang itu kepengurusan adalah orang-orang Raworejo. Akan tetapi sempat saya membaca satu shop fotokopi itu yang mengeluarkan SK tersebut adalah bukan dari desa. SK tersebut dikeluarkan dari Koperindak Kabupaten Pesawaran. Atau ada misalnya orang Bapak sendiri misalnya parap bahwa Bapak mengetahui istilahnya kan, karena dia di pasar ini kan domisilinya kebetulan di tempat kepemimpinan Bapak selaku kepala desa di Raworejo ini Pak. Iya betul. Itu tadi yang menjadikan saya pernah mempertanyakan hal tentang kepengurusan pasar Raworejo ini ke Koperindak. Waktu itu masih PLT. Yang saya pertanyakan, gimana sih Pak keberadaan pasar Raworejo ini sebenarnya dulu pernah dibangun, kemudian ini miliknya siapa? Milik pasar desa apa milik pasar kabupaten? Saya bilang gitu. Sempat menyampaikan dan memberikan suatu jawaban, saya belum ada kewenangan karena masih PLT Pak, kan begitu. Nanti akan segera kami luruskan untuk segera kami akan undang kedua belah pihak antara pengurus pasar dengan pemerintah desa. Tapi sampai hari ini panjenengan silaturahim ke desa Raworejo ini juga belum ada kabarnya. Dan saya juga pernah silaturahim ke Kadis Perhubungan Pak Sapi ya, insya Allah kalau nggak salah itu PLT-nya pada saat itu Pak ya? Kalau Pak Sapi Perhubungan bukan PLT. Oh, ini langsung Bapak. Ya, saya langsung ngobrol ke sana juga. Itu kami bicara tentang perhubungan berkaitan dengan parkir. Karena parkir hingga sampai hari ini 1 rupiah pun tidak ada yang masuk ke desa. PAD desa gitu. Iya, tidak ada PAD desa. Nah ini kan sangat menyedihkan bagi kami selaku pemerintahan desa Raworejo. Kami yang diperintahkan oleh undang-undang, oleh peraturan untuk menggali PAD sebesar-besarnya. Dan menurut pandangan kami, PAD desa kami ini hanya ada di pasar desa Raworejo. Tapi kami masih ada suatu kebingungan. Kenapa? Karena masih ada suatu kebingungan. Kenapa? Karena SK kepengurusan pasar ini yang mengeluarkan bukan pihak desa. Kalaupun toh memang pasar itu milik desa.
Kalau memang itu pasar yang dikuasai, itu miliknya pemerintah daerah, tidak keliru, tidak salah kalau memang pemerintah yang mengeluarkan SK kepengurusan tersebut. Sehingganya bisa dimungkinkan sampai hari ini sedikit terjadi miss antara pengurus pasar dengan pemerintah desa. Nah, bagaimana kemudian kami ini akan melangkah, memikirkan pembangunan-pembangunan yang untuk pasar desa. Karena pasar desa ini menurut cara pandang kami sampai hari ini masih harus perlu banyak sekali yang perlu dibangun. Demi menopang suatu perputaran ekonomi masyarakat kita. Biar nggak terlihat kumuh. Nah, ini yang punya ada instansi-instansi terkait. Nah, kami mau masuk ke sana, kami agak sedikit berbenturan dengan SK yang dipegang oleh pengurus pasar. Makanya sampai hari ini terjadi miss. Pihak desa mau masuk ke pengurus pasar, nanti bagaimana? Pihak pasar juga, pengurusnya mau masuk ke desa, juga bagaimana? Ini jalan satu-satunya adalah harusnya memang ada suatu pertemuan, Mediasi lah Pak. mediasi yang segera bagaimana pasar Rawarejo ini jelas identitasnya, biar publik secara umum tahu. Karena sampai hari ini secara ini mungkin masyarakat ini pasar ini miliknya pihak pemerintah daerah. Iya. Oke Pak, kalau gitu terima kasih, mungkin akan kita tindak lanjuti ke depannya biar bisa kita jembatanin antara pihak dinas perdagangan untuk dan dinas perhubungan yang Bapak sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada solusinya. Sekali lagi dari kami Jejak TV Indonesia, kalau ada kesalahan atau gimana kami minta maaf. Mudah-mudahan ini ada solusi terbaik buat masyarakat setempat. Ya, sama-sama. Terima kasih atas panjenengan sudah silaturahim, dan ini menjadikan suatu harapan besar kami sebagai masyarakat, sebagai pemerintah desa. Kembali Rawarejo ini adalah desa mandiri. Ya. Desa mandiri ini kan seyogianya seharusnya harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan diberikan suatu kewenangan hak pemerintah desa ini untuk menggali PAD sebesar-besarnya demi pembangunan desanya. Tapi saat detik ini pemerintah desa Rawarejo ini lagi terkendala, yang memiliki pasar, tapi kami tidak ada kewenangan di situ sama sekali. Ya, jadi mohon pihak pemerintah terkait yang berkaitan dengan pasar ini mohon segera problem masalah ini segera terselesaikan, supaya kami ke depannya segera kita bisa membangun desa demi rakyat, demi perputaran ekonomi yang ada di desa kami. Saya demikian. Dari Lampung, Jejak TV Indonesia melaporkan.